Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagi semua yang nonton video ini, perkenalkan saya Aulia Radiatul Jana dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ade Husnul Mawadah, SSM Hum. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pembelajaran diferensiasi? Atau mungkin dari sebagian kalian belum pernah mendengar apa itu pembelajaran diferensiasi, atau udah mendengar apa itu pembelajaran diferensiasi? Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran diferensiasi. Oke, kita mulai dari pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan belajar di setiap individu. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada materi. Metode ini dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran, karena pada hakikatnya seorang guru perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi mengingat betapa heterogennya siswa. Oke, selanjutnya, mengapa pembelajaran diferensiasi itu sangat diperlukan? Karena melalui pembelajaran diferensiasi, setiap siswa diberi kesempatan dan difasilitasi untuk mengembangkan potensi dalam kesiapan belajar dan minat siswa. Jadi, semua siswa itu dapat belajar sesuai dengan keinginan dan pengetahuan yang mereka dapat. Jadi seorang guru dapat juga menerima bagaimana proses pembelajaran yang diinginkan oleh siswanya. Oke, selanjutnya ada strategi pembelajaran diferensiasi. Ada apa aja sih di strategi pembelajaran diferensiasi? Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa karena siswa memiliki kebebasan untuk menentukan metode belajar seperti apa yang sesuai dengan kemampuan minat dan pengetahuan mereka, agar tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Diferensiasi konten ini, jika siswa fokus terhadap pembelajaran diferensiasi konten ini, maka siswa memiliki kebebasan dalam menentukan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Contohnya, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola pikir, dan meminta siswa untuk mengambil historis dari film yang bertema sejarah. Selanjutnya ada diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini sebuah metode pembelajaran yang mengacu pada proses bagaimana siswa memahami materi atau informasi yang mereka dapat dan pelajari dari gurunya. Proses ini menekankan siswa untuk memahami apa yang telah dipelajari bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, seperti menyediakan challenge dan juga mengembangkan kegiatan yang beragam agar tidak terlihat lebih monoton dalam pembelajarannya. Cara memenuhi diferensiasi proses yang perlu disiapkan yaitu seorang guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau berkelompok. Oke, yang terakhir ada diferensiasi produk. Diferensiasi ini merupakan hasil akhir dari strategi pembelajaran diferensiasi yang merupakan hasil kerja siswa yang dikerjakan sesuai dengan minat dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Diferensiasi produk ini mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada gurunya. Biasanya produk yang diberikan itu bisa berupa challenge atau bervariasi.
serta memberikan pilihan kepada siswa bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Meskipun konten, proses, dan produk yang dihasilkan beragam, guru harus punya acuan penilaian yang seragam. Acuan penilaian dalam pembelajaran ini meliputi penilaian sikap yang dapat dilihat dari sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras siswa. Selanjutnya, ada contoh pembelajaran diferensiasi. Di sini aku ambil 2 contoh pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Yang kedua, adanya pembagian kelompok di setiap kelas yang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jadi, pembagian kelompok ini agar siswa tahu metode pembelajaran yang mereka inginkan tidak hanya secara individu saja, tetapi bisa dilakukan secara berkelompok. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.